السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba beriman, kita selalu berharap setiap majelis yang kita hadiri mudah-mudahan tidak gugur hanya karena kita tidur di majelis itu. Setiap majelis yang kita hadiri tidak sia-sia hanya karena kita tidak fokus dengan apa yang kita hajatkan di majelis itu. Mudah-mudahan ini Jumat perdana di tahun 2022 miladiah. Hari ini 7 Januari, kita berharap 83 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita dipantaskan Allah Subhanahu wa taala. Balikna Ramadan, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-hajju mabrur laisal jazaa illa bil jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Mabrur dari kata birrun. Bir artinya kebaikan. Saat orang terakhir melaksanakan rangkaian haji, mereka jumroh, mereka melempar semua keburukannya, ya, semua keburukan dari seluruh rangkaian hidup mereka, puncaknya ibadah haji, maka mereka melempar dengan kalimat Allahu Akbar. Semua keburukannya mereka lemparkan, yang tertinggal di tubuhnya adalah kebaikan. Jika kebaikan itu bisa dibawa pulang ke tanah air, diamalkan terus-menerus sampai dia mati, maka kalimat bir, baik itu nempel pada dirinya, maka disebut mabrur. Para ulama menyimpulkan, mabrur bimakna ahsanu min qablihi. Ahsanu, lebih baik keadaannya dari sebelumnya. Itulah sebabnya kita mengenal satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama, walaupun hadis atau riwayat ini secara metodologi lemah, tapi ini menjadi motivasi bagi kita di awal tahun miladiah ini. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Sementara siapa yang hari ini lebih atau sama dengan hari kemarin, berarti dia merugi. Dan yang paling celaka, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, wa huwa mal'unun, dia orang yang terlaknat. Memasuki miladiah 2022, di tengah kekhawatiran varian terbaru Omikron, kita tetap punya optimis. Kita tidak boleh kehilangan keyakinan. Karena apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini optimisme terbaik dalam diri seorang mukmin. Rasulullah wahyu tidak turun hampir 8 bulan. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Rasul tetap optimis.
sampai surat Ad-Duha itu turun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu tidak pernah membencimu. Selama kita yakin Allah tak meninggalkan kita, selama kita yakin Allah tak membenci kita, sudah cukup untuk keyakinan optimisme kita di tahun-tahun yang akan datang. Itulah sebabnya jamaah sekalian, kita tidak boleh pernah kehilangan harapan. Ya, kita tidak boleh pernah kehilangan harapan. Kesulitan memang masih ada. Kesulitan memang masih ada, tapi dia tidak akan menetap. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Karena bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Minimal ada 3 hal yang membuat kita yakin hari esok lebih baik. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah kehilangan azam atau tekad. Karena seseorang itu bisa lebih baik kalau dia punya tekad, dia punya azam dalam bahasa Quran. Orang yang ingin bangun tahajud tidak perlu pasang beker, tidak perlu pasang alarm. Kalau dia punya tekad yang kuat pasti bisa bangun. Orang yang ingin memperbaiki diri, hijrah menuju yang lebih baik lagi, pasti bisa kalau dia punya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad, maka setelah itu sandarkan dirimu kepada Allah. Tantangan hidup pasti, kesulitan iya, tapi kita tidak boleh berhenti hanya karena itu. Itulah sebabnya Nabi Allah Ibrahim diuji dengan dibakar hidup-hidup berhasil. Diuji untuk menyembelih putranya berhasil. Diuji diusir dari negerinya berhasil. Tapi ketika dia menghadapi ayahnya sendiri Azar, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi tekadnya tidak pernah hilang. Pada titik ini Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita. Al-Mumtahana ayat yang keempat. Di ujung ayat itu ada doa yang diajarkan kepada kita. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kepada Anda, siapapun Anda yang mengalami masa-masa sulit, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, seperti kembali ke titik nol, maka inilah yang perlu Anda ucapkan, mohon kepada Allah. Rabbana alaika tawakkalna, padamu saja kami bersandar. Wa ilaika anabna, padamu saja kami mohon ampun. Wa ilaikal masir, padamu saja kami kembalikan semua urusan. Kenapa? Karena kita tidak pernah lupa dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Lapangan kita hanyalah ikhtiar, tapi ketika kita mentok, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, jangan pernah kehilangan harapan, jangan pernah putus asa. Kenapa? Sandarkan semua harapanmu kepada Allah. Mohon ampun atas hilaf dan kesalahan, dan kita kembalikan semua urusan kepada Allah. Itu azam, tekad. Ya, nggak ada orang yang tidak berhasil kecuali dia kehilangan tekadnya. Kalau Anda punya tekad, pelihara tekad itu sekuat-kuatnya. Yang kedua, perbaiki niat Anda. Banyak orang suka kecewa di lingkungan pekerjaannya, kecewa di tengah keluarganya, kecewa di negeri yang model seperti ini. Itu karena niatnya boleh jadi dia tidak perbaiki. Perbaiki niatmu. Lihat kaidahnya. Selama kau punya niat lillah, tidak mudah kau lelah. Orang yang niatnya tidak lillah, mudah sekali lelah, kecewa, ngomong sana sini, menyalahkan orang sana sini. Tapi kalau niatnya lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka dia tidak akan pernah kecewa. Mohon maaf teman, yang Anda hari ini mungkin kehilangan jabatan, kehilangan proyek, kehilangan bisnis. Kenapa Anda harus kecewa? Filosofinya kata Imam Al-Ghazali sederhana. Semua orang yang kecewa, semua orang yang merasa susah karena dia lupa bahwa apa yang melekat pada dirinya semua adalah
titipan, bukan kepemilikan. Ketika kita menyadari ini hanya titipan, pantaskah kita kecewa? Orang yang mudah kecewa, orang yang sombong, orang yang merasa dibiarkan atau tidak dianggap, itu karena dia merasa apa yang ada pada dirinya adalah kepemilikan. Pejabat yang pundung akhirnya ditangkap korupsi, dia lupa itu titipan, bukan kepemilikan. Bahkan kita ketika kehilangan anak sekalipun, anak yang kita dambakan, kita pelihara, kita besarkan, tidak ada A, tidak ada B, tidak sakit, tiba-tiba meninggal, tidak boleh kita kecewa. Kenapa? Itu titipan. Apalagi cuma jabatan, menjelang masa persiapan pensiun sudah mulai sakit. Apa yang kita khawatirkan? Selama itu adalah titipan, kita sadar. Walladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ingat, ketika kau dikeluarkan dari perut ibumu, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak punya apa-apa. Allah yang berikan kau pendengaran, penglihatan, nurani. Dengan itu menjadi modal kau menjadi orang besar. Hari ini ketika kau tidak dihargai, kau tidak diberikan penghargaan, tanpa tepuk tangan, piagam penghargaan, tidak membuat kita kecewa. Kenapa? Niat kita lillah, agar tidak mudah lelah. Azam yang kuat, niat yang diperbaiki, itu akan membuat hari esok lebih baik. Dan yang terakhir adalah teruslah beramal. Jangan tunggu jadi kaya baru bersedekah. Jangan tunggu jadi orang pintar baru ngajak orang. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda miliki, jadikan amal perbuatan. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang penting teruslah beramal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila ashwarikum. Allah tak menilai kedudukanmu sekarang apa. Allah tak menilai penampilanmu seperti apa. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai adalah niatmu dan apa karya-karyamu. Hari ini jujur sudah banyak karya yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, tapi tidak pernah kita dituntut berhenti. Selama jiwa, raga masih dikandung badan, teruslah beramal. Karena masih banyak orang yang berharap dari kita. Masih banyak orang yang sangat tergantung dengan kita. Ketahuilah saudaraku, betapa Anda sangat berarti di tengah keluarga Anda. Betapa Anda sangat punya peran di tengah-tengah sahabat Anda. Umat ini membutuhkan Anda. Itulah sebabnya jangan tunggu pahlawan yang datang dari luar menyelesaikan persoalan bangsa ini. Ya, negeri yang disebut oleh Multatuli, Katulistiwa. Ya, untayan Jamrud Katulistiwa. Multatuli tidak hanya mengucapkan itu, tapi dia buktikan, memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Sekali lagi jamaah sekalian, jaga tekad Anda, perbaiki niat kita, dan teruslah beramal. Itulah yang akan membuat hari esok lebih baik daripada hari-hari kemarin. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Sebelum kita bermunajat pada khutbah kedua ini, sekali lagi khatib mengajak diri kita bahwa kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita yakin semalam hujan, mendung, tapi kita yakin fajar menyingsing, datang matahari terbit, ada harapan baru bagi kita. Ingat ungkapan orang yang sangat bijak. Jangan percaya keterbatasan. Jangan percaya keterbatasan. Besarkan harapan.
Jangan bersandar dengan keadaan. Bangkitlah dengan keyakinan. Selama kita punya keyakinan, selama kita punya azam, perbaiki niat kita, terus beramal, maka hidup ini akan terus berlangsung. Justru kata Nabi, nikmatani galaban nas. Justru dua nikmat yang membuat manusia selalu kalah dalam hidupnya. Apa itu? Al-faraq, waktu kosong yang tidak ada amal. Dan yang kedua, kesehatan yang disia-siakan. Hari ini kita dengar ada varian terbaru lagi. Antara COVID-19 dengan flu. Terbaru lagi. Belum selesai Omikron. Sudah ada lagi yang terbaru. Begitulah tanda akhir zaman. Tapi tugas kita bukan menyesali. Kita ditakdirkan di akhir zaman. Oleh karena itu tetaplah dengan tekad yang kuat. Niat yang tulus dan amal yang terus menerus. Sampai kita dipantaskan, dipanggil Allah dengan panggilan yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita pingin saat kita dipanggil, kita ridho pada Allah. Dan Allah pun ridho pada kita. Inilah cita-cita kita tertinggi. Wafat dengan ridho dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا أنت يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ya Allah, jangan kau biarkan kami masih punya dosa kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajta. Jangan kiranya kau biarkan kami dengan kesulitan hidup kecuali kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan, apalagi hutang ya Allah, kecuali kau berikan kami kesanggupan. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya hajat, anak menantu kami punya hajat, sahabat jamaah kami punya hajat ya Allah, kecuali kau berikan kami kemudahan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam bi fadlik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.